teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ahmad Dhani. Kali ini ngobrol yang cukup serius soal RUU HIP. Di tengah perjuangan masyarakat melawan COVID-19, wakil rakyat di gedung parlemen justru malah membahas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Rancangan undang-undang itu menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Penolakan keras muncul dari sejumlah kelompok Islam. Baik Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga Majelis Ulama Indonesia sepakat meminta RUU HIP dibatalkan. Mereka menilai tidak ada urgensi sehingga harus dibahas di tengah pandemi. Selain itu, RUU HIP berpotensi melumpuhkan unsur ketuhanan pada sila pertama dalam Pancasila karena terdapat Trisila dan Ekasila dalam pasal 7 RUU HIP yang bisa memeras makna utuh Pancasila. Sementara dari 9 fraksi di DPR, 8 mendukung RUU HIP, namun dengan sejumlah catatan. Salah satunya pencantuman TAP MPRS tentang pelarangan komunisme, yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam draft RUU HIP. Hanya fraksi Partai Demokrat yang tidak menyampaikan pendapatnya, karena menarik keanggotaan dari Panja RUU HIP. Menurut saya, berita hari ini PDIP akhirnya memasukkan lagi TAP MPRS soal PKI adalah organisasi terlarang. Sebenarnya menurut saya sih memang ini sebuah tangga terakhir ya. Ya memang ada rencana mensekularkan Indonesia. Tapi memang upaya untuk mensekularkan Indonesia itu memang hanya dari satu partai saja, PDIP gitu loh. Jadi teman-teman di PDIP ini nggak tahu kenapa mereka ngotot sekali untuk mensekularkan 100% NKRI ini gitu. Terbukti ya memang belum dicari sih siapa otak daripada rancangan undang-undang RUU HIP ini ya. Karena benar-benar dahsyat gitu. Isinya rancangan undang-undang itu hingga sampai membuat semua elemen masyarakat itu bergejolak gitu ya. Bahkan MUI benar-benar kompak seluruh Indonesia, bahkan katanya ada berita di medsos katanya NU dan Muhammadiyah juga kompak untuk menolak daripada RUU HIP ini. Sebelum kita bicara lebih lanjut, ada yang mau lewat. Jadi gitu teman-teman, saya sendiri heran. Rupanya RUU HIP ini adalah sesuatu yang bisa dibilang jahat ya. Bener nggak sih teman-teman? Coba pikirin deh, kira-kira RUU HIP ini jahat atau enggak gitu. Jahatnya di mana? Saya sih nggak mau memberikan sebuah statement ya. Teman-teman sendiri aja yang berpikir, kenapa RUU HIP ini kita sebut jahat gitu. Kalau RUU HIP ini nggak jahat, kenapa sampai NU dan Muhammadiyah bersatu gitu? Kenapa MUI seluruh Indonesia pun bersatu? Kenapa sampai seluruh purnawirawan TNI yang dipimpin oleh Tri Sutrisno itu pun juga bersatu melawan RUU HIP ini? Berarti RUU HIP ini jahat, teman-teman. Kalau nggak jahat, pasti RUU ini diterima dong sama semua orang, atau minimal kalau ada penolakan ya penolakan yang nggak masif lah. Ini penolakannya masif ini, penolakannya masif. Kalau teman-teman belum pernah baca RUU-nya, silakan baca. Yang pasti di situ ada kalimat ketuhanan yang esanya dihilangkan, jadi Tuhan yang berbudaya.
Kalau saya sebenarnya teman-teman ya, RUU HIP ini nggak terlalu penting karena pasti akan ditolak. Yang paling penting itu siapa otaknya ini, yang paling penting. Apa maksudnya, tujuannya itu apa, gitu loh. Karena yang seperti kita tahu ya, apakah rancangan undang-undang ini sudah didiskusikan di kampus-kampus? Jawabannya belum. RUU HIP ini belum pernah didebatkan di kampus-kampus. Jadi misalnya, kalau misalnya MUI tidak menolak dengan keras, Purnawirawan tidak menolak dengan keras, ini akan jadi undang-undang dan pasti akan ditandatangani oleh presiden gitu. Seandainya para ulama dalam MUI bersiasat diam saja. Seandainya Purnawirawan juga bersiasat diam saja, biarin aja sampai undang-undang ini disahkan. Apa kira-kira yang akan terjadi gitu ya? Apa yang kira-kira akan terjadi? Bayangin aja. Kenapa sih mereka ingin yang ngerancang undang-undang ini ya? Saya pengen tanya sama yang ngerancang undang-undang atau otak dibalik RUU HIP ini. Karena sampai saat ini masyarakat nggak pernah tahu otak dibalik rancangan undang-undang HIP ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu, silakan disebarluaskan. Tapi apakah mereka anggota DPR tuh otaknya daripada rancangan undang-undang ini, atau ada orang lain dibalik, atau orang lain yang menjadikan anggota DPR ini adalah boneka-boneka untuk meloloskan undang-undang ya, rancangan undang-undang yang akan dijadikan undang-undang, bahwa UUD 45 itu bukanlah sumber daripada segala sumber hukum. Padahal selama ini yang kita tahu adalah Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber daripada segala sumber hukum. Lalu dengan rancangan undang-undang ini dibuat bahwa UUD 45 bukanlah sumber dari segala sumber hukum. Batal atau tidaknya RUU HIP ini nggak terlalu penting. Yang paling penting itu siapa otak dibalik ini. Itu yang perlu kita tahu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.